Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Sang PRW untuk melakukan atau melanjutkan ngaji bareng kita ya. Pada perjumpaan yang lalu kita sudah melewati ngaji bareng kita sampai surat Ali Imran ayat 52. Insya Allah pada perjumpaan kali ini akan kita lanjutkan untuk kajian surat Ali Imran ayat 53 sampai 61. Kepada Anda yang sudah senantiasa setia mengikuti channel ini, terima kasih. Semoga yang sudah kita tempuh, yang sudah kita lakukan, kajian yang sudah kita upayakan, semoga bermanfaat buat kita dan tentunya mendatangkan hidayah bagi kita semua. Hadirin sekalian, mari sama-sama kita ikuti lanjutan kajian kita surat Ali Imran ayat 53 sampai 61. Hadirin sekalian, untuk tema kali ini yaitu surat Ali Imran ayat 53 sampai 61 tentang bagaimana Nabi Isa diwafatkan dan dibangkitkan. Nah, ini menarik ya. Apakah betul-betul Nabi Isa diwafatkan atau dibangkitkan atau seperti apa ya? Karena memang di kelompok sebelah ya itu memang menjadi peristiwa khusus ya sampai ada peringatan hari kebangkitan Nabi Isa ya. Hadirin sekalian, coba kita ikuti kajiannya seperti apa yang diungkapkan oleh Al-Quran ya. Seperti biasa kita awali dengan sama-sama membaca ayatnya. Anda bisa menyimak atau mengikuti. Nanti akan kita lanjutkan dengan kajian bahasa dan maknanya ya. Kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Summa ilayya marjukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Fa amal ladzina kafaru fa u'adzibuhum azaban syadidan fid dunya wal akhirah wa malahum min nasirin. Wa amal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Dzalika natsluhu 'alaika minal ayati wazikril hakim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtakhil fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian, mari kita ikuti kajian bahasanya ya. Rabbana amanna bima anzalta. Rabbana ini munada ya, yang dipanggil. Biasanya ada huruf panggilan ya atau huruf nida namanya. Ya Rabbana ya, ini di sini tidak disebutkan lagi ya-nya. Langsung saja Rabbana ya. Rabbana ini bentuknya idhofah, Robun dan nahnu ya. Kemudian amanna. Jadi isi panggilannya adalah untuk menyatakan amanna. Amanna ini fiil madi ya, domir nahnu ya, amanna. Kemudian bima anzalta. Bimanya ini adalah maf'ulnya, muta'alliq kepada amanna. Bi huruf jar, maknya majrur, namanya ini mausul ya. Jadi dijelaskan oleh anzalta, bima anzalta. Anzalta ini fi'il madhi domir anta. Kemudian wattaba'na rasula ya. Ini kalau tadi amanna, ini wattaba'na ya. Ittaba'na. Jadi
ini juga fi'il madi domir nahnu ya. Kemudian ar-rasula ini maf'ulnya ya. Kemudian faktubna ya. Jadi ini juga sama ya, masih domir anta ya. Kemudian ma'asyahidin. Ma'a ini huruf jar, asyahidin majrur ya. Kemudian wa makaru wa makarallah. Wa makaru ini fi'il madi domir hum ya. Kemudian wa makarallah. Makaro juga fi'il madi tapi domirnya huwanya adalah Allah. Kemudian wallahu khairul makirin, ini jumlah ismiyah ya. Allah sebagai mubtada'nya, khairul makirin sebagai khabarnya. Nah, khairul makirin ini bentuknya idhofah ya, dua kata digabung jadi satu. Kemudian iz qalallahu ya Isa. Ini iz ya, ini menyatakan keterangan ya. Kemudian keterangan waktu ya. Qala ini fi'il madi, domirnya huwanya Allahu ya. Kemudian jadi Allah fa'ilnya. Kemudian isi dari kolaknya atau maf'ul dari kolaknya adalah ya Isa ya. Nanti ada sambungannya apa ya? Ya Isa ini ianya huruf nida, Isanya munada ya. Jadi Allah menyeru, Allah memanggil kepada Isa ya. Kemudian lanjutan dari maf'ul tadi ya Isa ini mutawaffika wa rafi'uka ilayya dan seterusnya nanti ya. Nah, ini inna dan ya jadi ini jadi ada isim inna dan ada khobar inna. Isim innanya adalah ya atau ana ya. Kemudian mutawafikanya khobar inna. Nah, mutawaffika ini bentuknya adalah idhofah ya. Kemudian ini asal katanya wafa ya, wafa jadi mutawaffi ya, wafa mutawaffi ya. Kemudian warafi'uka ilayya, rafi'uka ya, ini juga idhofah dan ini juga masih menjadi khobar yang kedua. Kalau tadi mutawaffika khobar yang pertama, warafi'uka ilayya ini khobar yang kedua ya. Ilayya jar majrur ini muta'alliq kepada rafi'uka. Kemudian wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Nah, ini mutahhiruka juga ini sama ya, idhofah dan ini menjadi khobar yang ketiga dari tadi ya. Ini mutawaffika wa rafi'uka wa mutahhiruka ya. Mutahhiruka minal ladzina kafaru, min huruf jar, alladzina kafaru majrur ya. Nah, alladzina ini isim mausul, kafarunya jumlah silah. Nah, ini minal ladzina kafaru adalah muta'alliq kepada mutahhiruka. Kemudian satu lagi wajailul ladzina tabauka fauqal ladzina kafaru. Nah, ini ya. Ini agak panjang ya. Jadi ini khobar yang keempat ya. Jailu ya, jailu ini disambung jadi jailul ladzina ya. Kalau dia berdiri sendiri jailun, tapi karena dia idhofah jadi jailul ladzina. Nah, ini khobar yang keempat, dia idhofah. Nah, ini alladzina ini isim mausul. Penjelasannya adalah attabi'uka fauqal ladzina kafaru ya. Ini juga sama nih, banyak susunan yang bertingkat ya. Seperti misalnya begini. Dari ke belakang ya, kafaru ini fi'il madi domir hum. Jadi ini kalimat sempurna. Tapi dia menerangkan kepada alazina kafaru gitu ya. Nah, sekarang di sini ada fauqo. Nah, jadi fauqo alazina kafaru gitu ya. Nah, ini juga muta'alliq kepada jailul ladzina tabauka fauqal ladzina kafaru ya. Kemudian ila yaumil qiyamah, ila huruf jar, yaumil qiyamahnya majrur ya. Nah, yaumil qiyamah juga bentuknya idhofah. Berikutnya summa ilayya marji'ukum. Ilayya ini jar dan majrur, marji'u ya, marji'un ya kalau dia sendiri, tapi marji'ukum karena dia idhofah. Ini ya isim jumlah ismiyah, marji hukumnya ini mubtadanya, ilayahnya khobarnya ya. Jadi khobarnya di depan, mubtadanya di belakang. Kemudian fa'ahkumu bainakum, ahkum ya. Ahkum jadi ahkumu ya. Ini dia kata hakama ya, hakama yahkumu ya. Ini kalau ini ahkumu. Jadi ini fiil fi'il mudhari domir anak ya, anak ahkumu bainakum ini
muta'alliq kepada ahkumu. Kemudian fima ini juga berkaitan dengan atau muta'alliq kepada ahkumu ya. Apa yang diahkumukan yaitu fima kuntum fihi takhtalifun. Fi huruf jar maknya majrur apa ya, maknya majrur dan maknya dia isim mausul, jadi diterangkan oleh kuntum fihi takhtalifun. Berikutnya fa ammal ladzina kafaru ya. Ammal ladzina kafaru ini apa namanya? Huruf sambung ya. Yaitu melanjutkan cerita soal aladzina kafaru ya. Aladzina isim mausul, kafaru jumlah sila. Kemudian fa'u'azibuhum azaban syadidan fi dunya wal akhirah. Azaban syadidan. Azabannya maf'ul dari u'azibuhum. Kemudian syadidannya sifat dari azaban. Jadi azaban syadidan sifat mausuf ini menjadi maf'ul dari u'azibuhum. Kemudian fi dunya wal akhirah, fi huruf jar ad-dunya wal akhirah. Fi dunya dan fil akhirah ini huruf apa jar majrur ini muta'alliq kepada azaban syadidan ya. Nah, kemudian untuk u'azibu, azaba yu'azibu, azaba yu'azibu. Kalau anak u'azibu ya. Azaba yu'azibu. Ya, jadi ini fi'il mudhari domir ana, humnya maf'ul ya. Jadi maf'ulnya di sini ada dua ya. Jadi hum dan azaban syadidan ya. Berikutnya wa ma lahum min nasirin. Ini maknya mak nafi ya, menyatakan negatif atau menyatakan tidak ya. Lahum jar majrur, kemudian min nasirin juga jar majrur ya. Jadi di sini maknya nafi. Jadi kalau bicara ini adalah kalimat jumlah ismiyah ya. Ini ma lahum min nasirin ya. Jadi ini mana anunya nih mubtadanya kembali kepada hum ya, yaitu alazina kafaru. Berikutnya wa amalazina amanu wa amilus solihat. Nah, ini juga tadi kalau bicara tadi ada amalazina kafaru, sekarang amalazina amanu, yaitu alazina amanu ini alazina isim mausul, amanu jumlah sila, kemudian alazina amilus solihat. Nah, ini jadi ada dua ya isim mausulnya, itu yang pertama amanu, kemudian yang kedua amilus solihat. Amilu itu fi'il madi domir hum, as-solihatnya maf'ul ya. Kemudian fayuwafihim ujurahum. Ini yuwafihim juga dari kata wafa. Wafa yuwafi. Fa'ala yufa'ilu. Wafa yuwafi ya. Yuwafihim ujurahum. Ya, ini fi'il mudhari ya. Kemudian himnya menjadi maf'ul. Kemudian yuwafi ini fa'ilnya huwa ya. Domirnya huwa. Ujuro ini mansub. Ini menjadi maf'ul yang kedua ya. Ujurahum ini bentuknya idhofah. Kemudian wallahu la yuhibbul zalimin. Ini apa namanya jumlah ismiyah ya, Allah sebagai mubtada, la yuhibbul zalimin khabar ya. Berikutnya zalika natsluhu alaika minal ayati wa zikril hakim. Zalika ini isim atau kata tunjuk ya. Isim isyarah kata tunjuk. Nah, dia menunjuk kepada ini natsluhu. Ini khabarnya ya. Jadi ini mubtadanya, ini khabarnya. Tapi ini khabar sampai sini ya. Tapi khobarnya berbentuk jumlah ya, yaitu jumlah fi'liyah. Natsluhu ini fi'il mudhari domir nahnu ya. Natsluhu hu-nya itu maf'ul ya. Kemudian alaika itu jar dan majrur, ini muta'alliq kepada natsluhu. Ini juga bisa menjadi maf'ul yang kedua ya. Nah, ini minal ayati wa zikril hakim. Ini juga muta'alliq ya. Jar majrur ya. Minal ayati huruf jar dan majrur, kemudian wa zikril hakim. Jadi minal ayati dan mina az-zikril hakim gitu ya. Jadi az-zikril hakimnya ini sifat mausuf. Nah, ini menjadi jar majrur yang kedua, dia muta'alliq kepada natsluhu, atau bisa juga menjadi maf'ul ya. Jadi maf'ul yang pertama hu, maf'ul yang kedua ka, maf'ul yang ketiga ayati, maf'ul yang keempat az-zikri ya. Kemudian inna masalah Isa indallahi kamatsali Adam. Nah, inna ini huruf inna ya. Kemudian masalah ya, masalah ini dia bentuknya mansub ya. Masalah Isa ini bentuknya idhofah. Kalau dia sendiri masalan atau masalun, tapi karena dia masalah Isa ya, jadi ini idhofah kepada Isa. Nah, ini dia idhofah dan dia masuk masalah ya.
ini jadi isim ina ya. Kemudian indallahi ya. Indallahi ini jar majrur ya, muta'alliq kepada masalah. Kemudian ka masali adama. Ka masali, ka-nya huruf jar, masalinya majrur. Ka masali adama. Jadi kalau tadi masalah Isa, ini masali adama. Ini juga idofah ya. Nah, ka masali adama ini menjadi khobar dari inna. Jadi mubtada'nya adalah masalah Isa indallahi, khobarnya ka masali adama ya. Lanjutan penjelasannya adalah khalaqahu min turabin ya. Ini jumlah fi'liyah, fa'ilnya Allah ya. Kemudian apa namanya maf'ulnya hu-nya itu kepada tadi ya. Ada yang disebutkan inna masalah Isa dan kamasali Adam ya. Jadi bicara soal Isa ya, Isa. Kemudian min turabin ya, min huruf jar, turabinnya majrur. Berikutnya summa qala lahu kun fayakun. Summa ini huruf sambung, qala ini fi'il madi domir huwa, kemudian lahu muta'alliq ya kepada qala ya. Kemudian isi atau maf'ul dari qala adalah kun fayakun ya. Kemarin kita ingat kun itu apa namanya? Dari seperti kana ya, tapi polanya atau bentuknya menjadi fi'il amr gitu ya. Failnya anta, fayakun ini seperti fi'il mudhari ya, ini domirnya huwa ya. Kemudian al-haqqu mir rabbika. Ini jumlah ismiyah, al-haqqunya mubtada, mir rabbikanya khobar ya, min huruf jar, rabbikanya majrur. Kemudian fala takun ya, fala takun. Nah, ini la-nya adalah la nahi ya. La nahi, kemudian takun, harusnya takunu ya. Jadi karena dia dijazamkan oleh la nahi, jadi takun ya. Kemudian minal mumtarin. Ini minal mumtarin jar majrur ya. Nah, di sini khusus karena dia walaupun dia bentuknya fi'il nahi, tapi dia tetap aja asalnya adalah kana. Jadi ada isim kana dan ada khobar kana. Isim kananya adalah anta ya. Khobar kananya adalah minal mumtarin. Berikutnya faman hajjaka fihi ya. Ini huruf syarat. Mannya man syarat ya. Barang siapa? Barang siapa yang melakukan hajjaka fihi. Hajjaka ini fi'il madi domir huwa ya, ka-nya maf'ul ya. Fihi muta'alliq ya, kepada hajjaka atau bisa menjadi maf'ul berikutnya ya, maf'ul kedua. Kemudian min ba'di, min huruf jar, ba'di majrur, ini muta'alliq kepada hajjaka. Nah, ini ba'di ma ya, min ba'di ma-nya ma mausul ya. Ini dia ba'di ma ini idofah kepada ini ba'di ma idofah, namanya adalah ma mausul, jumlah silahnya adalah ja'aka minal ilmi. Ja'aka minal ilmi, ja'aka domirnya huwa, ka-nya maf'ul, minal ilmi jar majrur ya. Kemudian fakul. Nah, ini jawab syaratnya ya, fakul. Kalau tadi faman, sekarang fakul ya, nyatakan. Kul, kemudian apa namanya maf'ulnya adalah ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum dan seterusnya ya. Ta'alau ya. Ta'alau ini fi'il madi domir hum ya. Kemudian nad'u nad'u ini apa namanya fi'il mudhari domir nahnu, kemudian abna ana ya, abna ana ini idofah, abna akum juga ini idofah, kemudian nisa ana, nisa akum, anfusana, anfusakum ini sama-sama idofah ya. Kemudian summa nabtahil, summa nabtahil, summa ini huruf sambung, nabtahil kalau tadi nad'u ya, ini nabtahil ya, ini apa namanya seruan ya. Jadi seperti fi'il amr ya. Tapi ini ya apa namanya? Dia fi'il mudhari domir nahnu ya, tapi seruan, jadi dia dijazamkan ya. Berikutnya fa naj'al ya, kalau tadi karena dia jawab syarat ya. Fa naj'al naj'al laknatullahi, sama dia ini juga jawab syarat ya. Jadi naj'al fi'il mudhari domir nahnu, kemudian laknatullahinya idofah tapi ini jadi maf'ul dari naj'al. Kemudian alal kafirin, ala huruf jar, alal kafirin yang majrur.
Kira-kira begitu kajian bahasanya. Nah, kemudian sebelum kita kajian maknanya ya, saya ingin sedikit mereview ya, mengulang sedikit, hanya beberapa ayat saja dari pertemuan kita yang lalu ya. Yang pertemuan kita yang lalu sudah kita bahas, yaitu tentang Isa ya, tentang Isa yang nanti dia akan wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dia akan berdakwah kepada umat manusia itu mulai dari usia belia ya, usia muda sampai dia dewasa ya. Kemudian pernyataan dari si Maryam, Robbi ana yakunu li waladun walam yamsasni basyarun gitu ya. Nah, ini adalah pernyataan bahwa Maryam mempertanyakan bagaimana saya bisa punya generasi pelanjut yang dicirikan sebelumnya adalah Isa ibnu Maryam, yang dicirikan sebelumnya adalah yukalimun nasa fil mahdi wa kahla. Ini kan jadi anunya ini belum ya. Cuman ini akan ada, dia akan begini gitu ya. Nah, karena apa? Karena di sini baru ditanyain bagaimana saya bisa punya generasi pelanjut gitu ya. Walam yamsasni basar, sedangkan saya ini belum tersentuh oleh mentor-mentor, oleh pembimbing-pembimbing saya dalam melakukan kajian dakwah ini ya, seperti halnya kalau orang hamil itu belum pernah disentuh oleh laki-laki gitu ya. Kemudian qala kadzalikallahu yakhluqu ma yasha'u, demikianlah Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, iza qada amran fa innama yaqul lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak atas perintahnya, maka dia menyatakan atau melakukan sebuah proses. Prosesnya adalah kun fayakun. Kun fayakun seperti yang sudah kita jelaskan, ini bukan seperti simsalabim kayak orang bikin sulap gitu ya. Tapi prosesnya ya dari kun fayakun adalah wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Allah mengajarkan kepada Isa itu Alkitab atau Al-Hikmah, At-Taurah, Al-Injil. Kemudian Allah menjadikan dia itu rasulan ila Bani Israel. Kemudian nanti dia akan menyatakan ani qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Kemudian ani akhluqu lakum minat-tini kayhati thairi fanfuhu fihi fayakuna tayran biiznillah. Dia akan membuat ya atau akan menjadikan kaumnya itu, pengikutnya itu akan dia bentuk seperti halnya orang bikin burung, dipuntel-puntel, ditiupkan ruh, jadi burung kan gitu ya. Nah, dia juga akan membentuk kaumnya, umatnya, generasi pelanjut dakwanya, yaitu dengan cara fa'anfuhu fihi, dia akan mendoktrin, dia akan meniupkan pesan-pesan ya, menyampaikan pesan-pesan dakwah, menyampaikan semangat, spirit kepada kaumnya, sehingga mereka bersemangat, mereka bergerak untuk melanjutkan dakwah Nabi Isa ya, biiznillah tentunya. Kemudian wa ubriul akmaha wal abroso wa uhil mauta biiznillah, dia menyembuhkan penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit mental, penyakit-penyakit psikis, dan menghidupkan semangat yang sudah mati, sehingga semangatnya tumbuh lagi, semangatnya hidup lagi, semangatnya bergerak lagi untuk memperjuangkan dakwah Allah ya, seperti halnya orang mati yang dihidupkan ya. Kemudian wa unabbiukum bima taquluna wa ma tadakhuluna fi buyutikum ya. Jadi dia akan menyampaikan atau akan menggambarkan apa yang ada dalam kajian ya, ada dalam olah fikirnya ya, dalam kalau orang makan tuh kunyahan ya, apa yang ada di mulut kan dikunyah kan gitu ya. Tapi kalau dalam ilmu, apa yang ada di alam pikiran itu sedang diproses, sedang dikaji ya. Kemudian dan apa yang sudah di dalam perut. Nah, kalau di dalam perut artinya apa yang sudah terekam dalam alam pikiran ya. Kemudian inna fi dzalika la yatalakum in kuntum mu'minin ya. Ini sama ya. Kemudian wali uhilakum mimba wa uhilakum ba'dallazi hurima alaikum. Ajaran Isa ini akan memutihkan apa yang selama ini sudah menjadi ajaran yang hitam kelam ya di antara kalian. Kemudian udah ya, kan ayat terakhir falamma ahasa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala hawariyuna nahnu ansurullah amanna billah washhad bi anna muslimun ya. Nah, ini sikap pernyataan dari kaum Hawariyun ya,
kaum yang menjadi pengikut setia Nabi Isa, bahwa mereka menyatakan akan membela ya dakwah Nabi Isa. Mereka akan membela ajaran Allah. Amanna billah wa asyhad bi anna muslimun. Nah, berikutnya ini ada pernyataan ya, lanjutannya dari ayat 53. Rabbana amanna anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Ya Tuhan kami telah beriman. Amanna bima anzalta. Kami telah berpandangan dan bersikap hidup. Kami telah melakukan kajian atas ajaran apa yang telah Allah turunkan, yang Anda telah turunkan kepada kami ya, melalui rasul kami, melalui Nabi Isa ya. Kami telah berpandangan dan bersikap hidup menyatakan tunduk patuh kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa dan menjadi sunnah Nabi Isa. Kemudian wattaba'na rasula ya, kami telah mengikuti jejak sunnah rasul kami ya, yaitu saat itu Nabi Isa ya. Kemudian faktubna ma'asyahidin, maka catatlah kami ya, tetapkanlah kami, akuilah kami ya pada golongan ma'asyahidin, bersama orang-orang yang menjadi pejuang asyahidin. Nah, ini di sini orang-orang yang memberikan kesaksian ya, kalau terjemahan umum. Kita tahu bahwa syahid ya, syahidin ini jamaknya, syahidin, syahidun ya, kalau tunggalnya syahid. Ingat kita istilah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu artinya orang yang mati karena membela ajaran Allah, membela agama Allah gitu ya. Jadi asyahidin adalah orang-orang yang membela, memperjuangkan dakwah ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa pada saat itu ya. Kenapa bukan menjadi saksi? Nah, tentu boleh juga diterjemahkan menjadi saksi, tapi saksi dalam hal ini, kalau saya suka memberikan analogi begini, kalau kita di pengadilan ya, itu ada jaksa yang menuntut umum, ada terdakwa yang dituntut, ada pengacara yang membela, kemudian ada hakim yang memutuskan perkara, dan ada saksi. Nah, saksi di sini perannya adalah ketika dia ditanya oleh jaksa, ketika dia ditanya oleh pengacara, ketika dia ditanya oleh hakim, maka saksi itu dia akan berkata, akan menjadi saksi, akan menyampaikan berita tentang peristiwa yang dialami, peristiwa yang dihadapi, yaitu dia akan menyatakan, memberitakan sesuatu yang benar menurut apa yang dia saksikan. Ya, jadi saksi itu bukan membela siapa yang bayar, tapi membela yang benar. Misalnya, apakah betul Anda melihat si A ini berbuat curang, atau misalnya kata dia melakukan pencurian? Nah, kalau saksi itu dia melihat, ya dia katakan apa yang benar. Iya benar, saya melihat, kan gitu ya. Kalau misalnya dia tidak melihat, ya dia katakan juga apa yang benar. Saya tidak melihat. Jadi saksi itu bukan soal dia membela yang benar atau salah, tapi dia menyatakan apa yang benar. Kalau benar dia melihat, ya dia katakan dia melihat, dia menyaksikan. Tapi kalau dia benar tidak melihat, maka dia menyatakan tidak melihat atau tidak menyaksikan, gitu ya. Jadi saksi dalam hal ini adalah dia membela yang benar, bukan membela yang bayar. Kemudian wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, mereka ini yang bersikap negatif kepada ajaran Allah itu melakukan makar ya, melakukan siasat, melakukan tipu muslihat, melakukan strategi negatif ya, melakukan strategi kotor dalam rangka menjatuhkan, menjegal dakwah Nabi Isa ya. Ya tentu ayat ini berlaku sepanjang zaman, maka bukan hanya menjegal dakwah Nabi Isa, tapi menjegal dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, atau juga mungkin nabi-nabi sebelumnya, dan juga yang sekarang ini para dai-dai kita yang berjuang membela agama Allah, melanjutkan menyampaikan dakwah agama Allah, dan ini banyak orang yang tidak suka dengan dakwah ini, maka mereka melakukan siasat, melakukan tipu muslihat. Bagaimana? Ya macam-macam caranya. Bisa mereka melakukan propaganda negatif, bisa melakukan membayar para buzzer-buzzer untuk berkomentar di media itu dengan sesuatu yang salah, dengan memutarbalikkan fakta dan sebagainya ya. Itu macam-macam lah ya. Nah, bisa melakukan mereka gunakan dengan kekuasaannya untuk mencegah atau memusuhi orang-orang yang berdakwah ini. Kemudian jawabannya adalah wa makarallah ya.
walaupun mereka bersikap bersiasat untuk menghalau, menggagalkan dakwah ini, tapi wa makarallah, Allah juga punya siasat, ya, punya rencana untuk menggagalkan siasat mereka. Sehingga kesimpulannya adalah wallahu khairul makirin. Siasat Allah ini sebaik-baik daripada siasat daripada orang-orang kafir, ya, orang-orang yang memusuhi dakwah agama Allah. Kemudian berikutnya iskola ini izqalallahu ya Isa, ya. Izqalallahu ya Isa. Nah, ini ketika Allah menyatakan, ya, menyeru kepada Isa, izqalallahu ya Isa. Nah, isi pernyataannya adalah ini mutawafika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'il ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Nah, ini kalau kita baca terjemahan umum begini, ya. Ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu, ya, kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, ya, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir sehingga hingga hari kiamat, ya. Nah, ini di sini ada istilahnya mutawafika. Ya, mutawafika ini isim fa'il bentuknya, kaknya ini idhofah, ya. Kalau kaknya kita buang jadi mutawafi, ya. Nah, ini isim fa'il dari asal katanya wafa, ya. Wafa bentuk hurufnya itu waw, fa, kemudian fa dan ya. Kalau 3 hurufnya wafa ya, wafa gitu, ya. Cuman ya-nya nggak dibaca wafa, tapi tulisannya ada wafa ya. Tapi kalau dia 4 huruf jadi wafa, ya. Wafa itu fa-nya double pakai tasdid, kemudian ada ya-nya di belakang, ya. Nah, wafa itu suka diartikan wafat. Nah, gitu, ya, wafat. Jadi ada juga yang menerjemahkan ini mutawafika, aku yang mewafatkan kamu, gitu kan. Kalau di sini diterjemahkan menjadi aku yang mengambilmu, mengambil dalam arti mencabut nyawa, gitu, ya. Kemudian warafiuka, aku yang mengangkatmu dan seterusnya. Nah, kalau Allah menyebutkan ini kepada Isa, pertanyaannya Isanya sudah mati apa belum? Kan gitu, ya. Nah, berarti ini mutawafika, aku yang akan mewafatkanmu, berarti Isanya belum mati ini, kan gitu, ya. Nah, cuman memang begini, ya. Kadang-kadang kita menerjemahkan itu mengikuti apa yang sudah ada. Artinya begini, ketika kita membaca Quran, teks aslinya, kemudian kita translate ke dalam bahasa kita, ya, maka translate-nya itu mengikuti apa yang sudah kita pahami sebelumnya ketika kita sebelum membaca Quran. Jadi terjemahan Quran itu mengikuti apa yang sudah kita pahami, bukan kita mengikuti Al-Quran, maunya Quran apa, kan gitu, ya. Nah, kalau kita mengikuti maunya Quran, maka Quran menjadi imam kita. Tapi kalau terjemahan Quran kita paksakan sesuai dengan apa yang sudah kita pahami sebelumnya, sebelum kita membaca Quran, sebelum kita mentranslate Al-Quran, maka Quran nanti jadi objek terjemahan kita, kan gitu, ya. Kita jadi subjeknya, Quran jadi objeknya. Lah, ini terbalik. Kenapa? Harusnya Quran itu imam kita. Imam itu ya di depan. Imam itu yang kita contoh, kita teladani, kita ikuti, bukan kita yang memaksakan Al-Quran mengikuti maunya kita, mengikuti pemahaman kita, ya. Nah, coba kita bandingkan, ya. Ini di ayat 55, ya, ada istilahnya mutawafika, ya. Ini banyak terjemahan yang menyebutkannya aku yang mewafatkan, aku yang mematikan, karena dari kasarnya asal katanya wafat, ya. Wafat itu wafat. Kemudian kalau kita lihat, saya loncat dulu ke ayat 57, ya. Ini di sini di ayat 57 mana nih? Wa amal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwafihim. Nah, ini fayuwafihim. Ini juga asal katanya sama ini, ya. Ini asal katanya wafa. Fayuwafihim. Nah, di sini kalau di sini fayuwafihim itu diartikan maka dia akan memberikan pahala, ya. Fayuwafihim ujurahum. Dia akan memberikan pahala kepada mereka. Nah, asal katanya sama nih, wafa, ya. Wafa yuwafi, ya. Cuman ini bentuknya pakai fiil mudore,
kalau yang tadi ini pakai apa namanya isim maf'ul, asal katanya wafa. Cuma kenapa di satu sisi yang ini diartiin memberikan pahala atau memberikan imbalan balasan, tapi kalau di sini menjadi mewafatkan, mematikan. Nah, dengan asal kata yang sama, tapi arti jadi berbeda. Nah, saya mencatat beberapa arti dalam kamus ya. Asal katanya wafa ya, 3 huruf wafa ya. Silakan Anda buka kamus ya. Asal katanya wafa ya, nanti bisa menjadi 4 huruf jadi wafa ya atau wafa ya. Nanti bentuk isim maf'ulnya jadi mutawaffi ya. Mutawaffi kalau tadi ada fi'il mudhari'nya wafa iwafi ya, iwafihim. Itu ada artinya yang menepati janji. Ada artinya yang melaksanakan. Ada artinya membayar hutang ya. Kemudian ada artinya yang sempurna atau menyempurnakan kalau pakai fi'il ya. Kemudian ada artinya yang genap atau menggenapkan. Berarti ini ya, lengkap atau melengkapkan, berarti menyempurnakan ya. Genap, lengkap, sempurna ya. Itu kalau genap berarti menggenapkan, menyempurnakan ya. Jadi wafa itu bisa berarti sempurna atau menyempurnakan ya, menggenapkan. Kemudian memberikan dengan penuh, dengan apa? Dengan maksimal ya, dengan penuh, dengan maksimal, dengan full, gitu kan? Memberi ya, sama seperti ayat yang tadi 57 itu memberi imbalan, memberi ganjaran ya. Kemudian ada juga yang mendatangi dengan sungguh-sungguh, artinya menepati ya. Kemudian bisa juga wafat, mati gitu ya. Memang bisa berarti mati kan gitu ya. Kemudian bisa berarti melebihi ya, atau melebihi artinya kalau sempurna kan dia berarti lebih baik daripada yang lain ya. Kemudian bisa juga berarti mengambil haknya ya, mengambil haknya. Kemudian bisa juga berarti menyempurnakan, atau bisa juga berarti menghitung ya, menghitung semuanya ya. Nah, itu beberapa arti dari kata wafat ya. Jadi memang bisa kita terjemahkan menjadi mati ya, bisa juga kita bisa terjemahkan menjadi memberikan imbalan ya. Tapi begini, kalau misalnya Allah yang mematikan Isa ya, sehingga ada statement Allah kepada Isa ini, ya Isa, ini mutawafika, aku yang mematikan kamu, aku yang mewafatkan kamu ya, mungkin kalau bahasa mati lebih kasar ya, aku yang mewafatkan kamu. Nah, cuman buat apa diomongin kepada Isa? Karena memang secara keseluruhan umat manusia atau makhluk hidup ya pasti akan mati. Siapa yang mematikan? Siapa yang mencabut nyawanya? Ya Allah lewat penugasan malaikat kan gitu ya. Jadi nggak perlu disampaikan, nggak perlu dijelaskan, nggak perlu ada statement khusus karena semuanya umum ini ya, semuanya juga pasti mati kan gitu. Sehingga buat saya ini rasanya kurang pas kalau mutawafika itu diterjemahkan menjadi aku yang mewafatkan kamu kan gitu ya. Kenapa? Karena dengan begitu menjadi banyak pergeseran makna ya. Yang pertama Isa itu diwafatkan, ada juga Isa itu rafiuka, diangkat ya. Sehingga akhirnya ada kisah nanti ya, Isa itu dikejar-kejar oleh kaumnya, kemudian mau dibunuh, akhirnya ada tindakan penyelamatan, Isa-nya diangkat ke langit ya, rafiuka. Kemudian ada juga satu sisi nanti diwafatkan ya, kita nggak tahu lah kemudian ada yang disalib dan sebagainya. Nanti itu ya ketika ayat berikutnya nanti akan kita temui. Tapi sementara ketika membahas istilah ini mutawafika, ini kan statement dari Allah kepada Isa, dan ini sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang biasa-biasa saja ya. Nah, kalau ini menjadi sesuatu yang penting, maka ya, kalau Isa kan sebelumnya sudah diceritakan bahwa dia itu adalah pelanjut dakwah ya, menjadi generasinya Maryam ya. Tidak bicara soal ini Isa anak Maryam dalam arti anak biologis, kita tidak bicarakan itu, tapi yang kita bicarakan adalah Isa ini pelanjut dakwah dari Maryam. Maryam itu siapa? Maryam itu adalah anaknya Imran yang waktu dihamilin oleh ibunya sudah bernazar bahwa generasi yang aku kandung ini itu aku wakafkan, aku akan baktikan kepada perjuangan agama Allah ya. Setelah lahir
si Maryam ini diasuh atau dibimbing atau dipesantrenkan lah ya di lembaga di mihrabnya Zakaria, tapi setiap Zakaria datang itu si Maryam sedang melakukan kajian sudah dapat respon dari Allah kan gitu ya. Dia sudah melakukan kajian, artinya dia ada guru khusus ya, guru khusus yang ini Allah mengutus malaikat untuk mengajarkan Maryam ya. Nah, apakah itu bentuknya wahyu? Ya bisa jadi wahyu kan gitu ya. Apakah Maryam itu nabi atau rasul? Ya silahkan saja menyimpulkan sendiri. Maryam itu mendapatkan wahyu dari Allah ya. Memang dia juga dibimbing oleh Zakaria, tapi dia juga dapat wahyu dari Allah. Nah, selanjutnya generasi berikutnya lanjut turun kepada Nabi Isa ya. Nabi Isa ibnu Maryam. Nah, berikutnya Allah menyatakan kepada Nabi Isa ini mutawafika, aku yang akan menyempurnakan, aku yang akan menggenapkan, aku yang akan melengkapi, aku yang akan mewujudkan ya, membuktikan dari ajaran yang dibawa Anda Isa yang nanti akan menjadi sunnah Anda Isa ya. Karena di ayat sebelumnya Isa sudah dinyatakan menjadi rasulan ila Bani Israel ya. Nah, di sini saya pertegas ya. Di sini ada mutawafika wa rafiuka wa mutahiruka wa jailuka ya, jailin wa jailu. Nah, di sini waw itu bisa berarti dan. Bisa berarti atof ya. Atof itu ngikutin dari yang sebelumnya ya. Tapi waw itu juga bisa bermakna lain. Kalau dan itu nanti ada satu, kemudian ada nomor 2, ada nomor 3, ada nomor 4 dan seterusnya. Ya, itu dan. Tapi kalau waw itu bisa berarti misalnya katakanlah sebagai penjelasan, ya, waw-nya itu menjelaskan kepada kata yang sebelumnya, maka ini bisa saja ini menjadi satu kesatuan. Dia yang ini menjadi sebuah kata yang dijelaskan oleh kata kedua, dijelaskan oleh kata ketiga, dijelaskan oleh kata keempat. Padahal intinya satu, ya, satu kesatuan. Misalnya kayak kita dalam bahasa Indonesia ada Pancasila. Pancasila itu 5 sila. Tapi diringkas-ringkas saya bisa menjadi satu, yaitu intinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa dijabarkan menjadi kemanusiaan. Setiap peri kemanusiaan ya tentu berpedoman kepada ketuhanan yang Maha Esa. Menjadi persatuan, yang melakukan persatuan yaitu berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Menjadi permusyawaratan berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Bisa menjadi keadilan sosial itu juga berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan gitu ya. Artinya ketuhanan itu dijabarkan oleh sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Tapi bisa juga nanti ketika bicara sendiri-sendiri ya sudah, ini bicara soal sila ketuhanan, bicara soal sila kemanusiaan, bicara soal sila persatuan, bicara soal sila kerakyatan, permusyawaratan, bicara soal sila keadilan. Tapi semuanya adalah berinduk kepada ketuhanan, karena dengan dasar ketuhanan itu maka orang bisa menjadi punya peri kemanusiaan, punya rasa persatuan, tidak bermusuh-musuhan dan seterusnya. Dan itu semua sesuai dengan ajaran ketuhanan, kan itu ya. Nah, jadi wow di sini itu bisa menjadi penjelasan ya. Begini. Ini mutawafika, aku yang menyempurnakan ajaran ini ya. Aku yang menyempurnakan dakwahmu Isa, kan itu ya. Yaitu bagaimana? Yaitu dengan cara warafiuka. Ya. Karena ajaran ini sudah disempurnakan, sudah dimatangkan ya, sudah diwujudkan, maka rafiuka otomatis akan terangkat derajatnya ya. Aku akan mengangkat derajatmu ya. Mengangkat derajat Isa dengan ajarannya, dan siapapun yang mengikuti ajaran Isa juga pasti dia akan terangkat derajatnya. Jadi bukan Isa seorang diri, tapi Isa dengan jamaahnya tadi Hawariyun ya, yang siap membela mati-matian dakwah Nabi Isa. Maka ketika dia menjadi asyahidin, maka derajatnya menjadi syuhada gitu ya. Kemudian wa mutahhiruka minalladzina kafaru. Aku akan mensucikan ya, membersihkan. Jadi aku akan menyempurnakan. Yaitu setelah disempurnakan yaitu akan mengangkat derajat
Isa dan para pengikut yang setia dengan ajarannya, yaitu akan menyempurnakan, mensucikan. Otomatis orang yang tunduk patuh mengikuti ajaran sunnah Nabi Isa, maka dia akan menjadi bersih, suci dari ajaran alladzina kafaru, dari rongrongan, godaan, bujukan dari orang-orang kafir. Kemudian waja'il ladzina tabauka fauqal ladzi kafaru ila yaumil qiyamah, ya. Dan aku menjadikan, ya, karena ini sudah diwujudkan, otomatis aku akan jadikan kalian itu menjadi kelompok golongan orang-orang yang attabauka, yang mengikuti ajaran Isa, ya, mengikuti sunnah Nabi Isa. Kemudian fauqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Ajaran itu yang itu menjadi fauqal ladzina kafaru, ajaran yang lebih agung, lebih tinggi, lebih hebat dibanding ajaran orang-orang yang kafir, ya, gitu ya. Kemudian ila yaumil qiyamah, dan itu akan terus diwujudkan, dibuktikan ila yaumil qiyamah. Artinya ajaran itu setelah diwujudkan itu akan menghantarkan kepada yaumil qiyamah. Apa itu yaumil qiyamah? Selama ini kita pahami yaumil qiyamah itu hari kehancuran, ya, hari akhir. Nah, kalau bicara hal ini, maka ketika ajaran itu sudah dimatangkan, sudah disempurnakan, sudah diwujudkan, maka itu tegaklah yaumul qiyamah, ya. Apa itu yaumul qiyamah? Kiamah itu asal katanya koma. Koma yakumu kiaman, ya, kiamatan. Artinya apa? Koma itu berdiri, tegak, gitu ya. Jadi ketika ajaran Isa, yaitu Injil, yaitu Taurat, ya, kan sebelumnya Isa diajarkan wa yu'allimukul kitaba wal hikmata wa taurat wal injil, ya. Diajarkan al-hikmah, hukum-hukum, diajarkan Alkitab, ya, diajarkan Taurat, Injil, ya. Dan tentunya juga ini ayat disajikan kepada Nabi Muhammad yang juga selanjutnya nanti termasuk kepada Nabi Muhammad diajarkan Al-Qur'an. Yaitu siapapun yang mempelajari kemudian menegakkan Al-Qur'an, maka ketika dia sudah menegakkan Al-Quran, maka mencapailah yaumul qiyamah, yaitu hari tegaknya. Tegaknya apa? Tegaknya Al-Quran. Tegaknya ajaran Allah. Ketika tegaknya ajaran Allah, ada yang hancur nggak? Ada. Siapa yang hancur? Yaitu alazina kafaru, yaitu ajaran kufur. Kalau memang katakanlah misalnya di sini ada orang-orang yang berjuang kemudian berhasil menegakkan, mewujudkan ajaran Quran, tapi di sini tetap saja masih banyak orang-orang yang berbuat zulumat, berbuat kufur. Loh, ini kok nggak hancur? Begitu ya. Yang satu sisi ini nggak hancur, tapi di sini sudah tegak Al-Quran. Ya nggak masalah. Justru yang penting adalah ketika Al-Quran tegak dalam diri kita, maka kekufuran hancur dalam diri kita. Itu ya. Jadi perkara dengan orang ini silakan saja yang mereka masih setia dengan kekufuran. Tapi bagi kita adalah ketika kita menegakkan Al-Quran, ketika kita menegakkan ajaran Allah, ketika menegakkan sunnah Rasul Allah, maka pada diri kita ini tegak yaumul qiyamah. Tegaknya Al-Quran pada diri kita, tegaknya sunnah Rasul pada diri kita, otomatis tegaknya juga kekufuran pada diri kita. Bukan pada orang lain masih setia pada kekufuran, dia silakan saja. Tapi memang ketika tegaknya Al-Quran pada diri kita, yang secara pribadi, kemudian kita ini pribadi-pribadi yang berjamaah, maka terhimpunlah masyarakat yang menegakkan Al-Quran, menegakkan hukum-hukum Al-Quran. Maka di situ orang-orang kafir akan tersisi, akan terpinggirkan, gitu ya. Maka di satu wilayah itu, di lingkungan itu, di komunitas itu tegaknya Al-Quran dan runtuhnya kekufuran di komunitas itu, ya. Kemudian summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun, yaitu kepada akulah, kepada ajaranku lah, ya, marji'ukum, tempat kalian kembali, tempat kalian merujuk, fa ahkumu bainakum, kalian harus menegakkan hukum-hukum di antara kalian, fima kuntum fihi takhtalifun, dari apa yang kalian perselisihkan, dari apa yang kalian perdebatkan, kalian gak usah berdebat. Kalau mau merujuk kepada ajaranku, maka ajaran-ajaran ini silahkan disingkirkan. Jadi kalian ketika berdebat jangan pakai pegangan hidup ajaran lain, ya. Maka kalau kalian mau berdebat, silahkan berdebat, gunakan Al-Quran, gunakan
ahkumu bainakum, gunakan hukum-hukum Allah di antara kalian, ya. Maka ilayya marji'ukum, maka semua permasalahan kalian, semua perdebatan kalian kembali kepada marji'ukum, ilayya marji'ukum, kembalikan, merujuklah kepada ajaran Allah, kepada ajaranku, kata Allah, ya. Bukan bicara soal kembali kepada Allah kalau mati, ya itu udah pasti, ya. Kalau orang mati, ya sudah, ruhnya kembali kepada Allah. Karena, tapi ini kita bukan bicara soal kematian, tapi kita bicara soal bagaimana menyempurnakan ajaran Allah ini, kita wujudkan, kita tegakkan, ya, sehingga nanti terwujud yaumul qiyamah, ya, tegaknya hari di mana tegaknya ajaran Allah, ya. Setelah itu, ketika kalian berselisih, fima kuntum fi tahtalifun itu, ya, kalian jangan berselisih, sudah rujukan aja sama-sama, ya, rujukannya satu, yaitu ajaran Allah, sehingga ahad, ya, qul huwallahu ahad, ajaran Allah itu menjadi pemersatu bagi kalian, ya, karena kita semua sama-sama nih. Anda yang satu orang Islam, sini orang Islam, sudah nggak usah pakai pedoman-pedoman, oh saya mah golongannya anu, mazhabnya anu, dan seterusnya, silahkan saja, tapi ketika merujuk kepada kepastian hukum, kepastiannya adalah ilayya marji'ukum, kepada ajaran Allah lah, kepada ajaranku lah, kata Allah, kalian merujuk, ya. Rujukannya ajaran Allah, bukan rujukannya oh kalau kata saya, kata si anu, bukan itu, tapi rujukannya kepada ajaran Allah. Maka ajaran Allah lah di atas segala-galanya dalam kita mengambil kebijakan, memastikan ahkumu bainakum, ya, dalam menetapkan hukum di antara kalian, di antara kita. Kemudian fa'amal ladzina kafaru fa wa'azibuhum azaban syadidan fid dunya wal akhirah wa malahum min nasirin, ya. Jadi bagi orang-orang kufur, ya, orang-orang yang menentang ajaran Allah, maka Allah mengazab mereka dengan azaban syadidan, dengan azab yang pedih fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, ya. Wa malahum min nasirin, dan bagi mereka tidak ada penolong. Jadi jangan dikira ini mereka yang kufur kemudian di dunia itu senang-senang saja, ya. Kata Allah, Allah sudah menyatakan, percaya apa enggak, ini kata Allah, kan gitu, ya. Surat Ali Imran ayat 56, bahwa bagi orang-orang kafir Allah memastikan u'azibuhum azaban syadidan fid dunya wal akhirah. Allah mengazab mereka itu dengan azaban syadidan, ya, di dunia dan di akhirat. Lah di dunianya kok kayaknya mereka jadi senang-senang saja, mereka jadi penguasa, mereka jadi orang kaya, mereka hartanya banyak dan sebagainya. Apakah dengan kekuasaan mereka rukun dan damai? Apakah dengan harta yang berlimpah mereka bahagia? Ah, belum tentu. Ya, justru dengan kekuasaan itu mereka saling ba'dukum li ba'din aduun. Mungkin partainya banyak, mungkin golongannya banyak, mungkin kepentingannya banyak dan seterusnya. Tapi ya mungkin kelihatan tampak di permukaan mereka rukun dan damai, tapi di dalamnya gontok-gontokan juga. Dan ini Allah nyatakan, ya. Berikutnya ayat 57, ya. Wa amal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwafihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin, ya. Ini juga sama, ya. Kalau tadi kepada yang kufur itu u'azibuhum azaban syadidan fid dunya wal akhirah, sedangkan kepada mereka-mereka yang beriman, kepada mereka-mereka yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah, yaitu amilus solihat, yaitu diwujudkan dalam perbuatan yang baik, dalam perbuatan yang benar menurut ajaran Allah, fayuwafihim ujurahum, maka Allah memastikan Allah akan memberikan balasan, memberikan imbalan, ya, kepada mereka. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak suka orang-orang yang berbuat zalim, ya. Kemudian ayat berikutnya, zalika natsluhu alaika minal ayati wa zikril hakim, ya. Zalika, demikianlah kami membacakan, ya, kami bacakan kepadamu, ya, tentang ayat-ayat Allah, ya. Membacakan, menceritakan ini karena ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Allah demikianlah Allah menyatakan bahwa demikianlah kami mengajarkan, menceritakan, menyampaikan kepadamu Muhammad, ya, atas peristiwa-peristiwa yang sebelumnya, ya, yang dialami oleh nabi-nabi sebelumnya, ya, minal ayati, sebagai ayat Allah, sebagai tanda-tanda
atau ajaran-ajaran Allah yang Allah ajarkan kepada kalian. Wa zikril hakim, yaitu sebagai pengingat agar kalian hidup sadar dengan berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah. Ya, nah ini ayat berikutnya. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa itu seperti perumpamaan Adam. Nah, cuman begini. Ini yang dititik beratkan adalah khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Allah menciptakan mereka itu perumpamaan Isa dan Adam itu dari sisi penciptaan biologisnya. Jadi karena kalau awalnya cerita kan begini, Adam diciptakan karena belum ada manusia, akhirnya Allah ngambil tanah nih, dikumpul-kumpul tanah, jadi Adam. Nah kemudian ketika Adam sendirian, ditarik tulang rusuk Adam, jadi sawah kan gitu ya. Itu cerita yang kita dengar selama ini ya. Mungkin silahkan baca atau video saya di channel ini, kisah Adam ya, dari surat Al-Baqarah ya, ayat 30 dan seterusnya. Nah, kemudian Isa ya, yang diceritakan sebelumnya, yang cerita-cerita yang kita dapatkan yaitu dari kehamilan Maryam yang tanpa suami kan gitu ya. Nah, akhirnya karena ini inna masalah Isa indallahi kamasali Adam, berarti Isa itu seperti Adam ya. Nah, kalau gitu bagaimana, sedangkan Isa ada ibunya, Adam nggak ada ibunya. Akhirnya ceritanya dibalik. Ada orang yang menyatakan ceritanya kebalik ya. Oh, kalau gitu ternyata Allah bukan ciptakan Adam duluan, tapi Allah ciptakan Hawa duluan. Dari Hawa lah nanti melahirkan Adam. Ada yang seperti yang berbicara seperti itu karena mengutip ayat dari sini ya, ayat dari 59 ini. Ya. Padahal Allah sudah menjelaskan khalaqahu min turabin. Allah menciptakan mereka itu min turabin. Kalau dari sisi biologis ya, semuanya manusia itu diciptakan dari turab, dari unsur tanah ya. Dari unsur tanah itu ya, pada ayat kemarin sudah saya jelaskan bahwa semua manusia termasuk Isa termasuk Adam itu diciptakan dari unsur tanah ya. Dari unsur tanahnya bagaimana? Ya hewan memakan tumbuh-tumbuhan itu datangnya dari tanah. Hewan memakan hewan yang namanya karnivora, itu hewan yang dimakan itu herbivora, makan tumbuhan, ya tumbuhnya dari tanah. Manusia ada yang menjadi omnivora nih, makan semuanya ya. Makan tumbuh-tumbuhan juga, tumbuhan dari tanah. Kemudian manusia juga makan karnivora ya, hewan-hewan pemakan pemakan daging ya. Itu juga berasal dari herbivora ya. Herbivora juga berasal dari tanah. Kemudian manusia juga makan yang herbivora juga berasal dari tanah. Artinya semua unsur itu sumbernya dari tanah ya, dari saripati tanah. Sehingga nanti apa yang kita konsumsi itu menjadi bagi perempuan sel telur, menjadi dari bagi yang laki-laki menjadi sel sperma. Nanti sel sperma dan sel telur itulah menjadi perkawinan, menjadi zigot, alaqah dan sebagainya ya. Sehingga itulah asal usul terciptanya manusia. Dan itu secara ilmu biologi sudah dijelaskan. Dan ketika ayat ini bicara soal biologi, ya memang sama dengan biologi yang sudah kita pelajari selama ini ya. Nah, kalau bicara di luar urusan biologis ya, maka ini bicara soal konsepsi, soal ajaran, di mana ajaran yang diemban, yang diajarkan atau yang dibawa oleh Isa itu seperti juga ajaran yang dibawa oleh Adam. Ingat dalam ayat sebelumnya itu disebutkan khusus Isa ya. Isa itu disebutkannya wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Allah mengajarkan, yu'allimu pakai fi'il mudhari itu
Alkitab, Al-Hikmah, At-Taurat, Al-Injil. Tapi kalau untuk Nabi Adam itu di surat Baqarah disebutkan wa 'allama Adamal asma'a. Ya, pakai allama. Allama itu pakai fi'il madi. Jadi kalau pakai Nabi Isa itu pakai fi'il mudhari, yu'allimuhu. Kemudian kalau untuk Nabi Adam pakai fi'il madi wa 'allama Adamal asma'a. Ya, gitu ya. Nah, Adam diajarkan ilmu, ya, asma'a, ilmu-ilmu yang komprehensif, ilmu-ilmu yang paripurna, ilmu-ilmu yang lengkap, yang sempurna. Kenapa? Karena Adam dipersiapkan menjadi khalifah fil ard. Maka ketika Adam dipersiapkan menjadi khalifah fil ard, maka Adam perlu dibekali dengan ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu yang komprehensif, ilmu yang sempurna, ilmu yang melingkupi segala hal. Yang namanya khalifah, ya harus ngertilah ilmu ekonomi, harus ngerti ilmu pertanian, harus ngerti ilmu perikanan, harus ngerti ilmu fisika, kimia, kemudian ilmu bangunan dan sebagainya. Cuman memang dia nggak perlu lah ngerti secara detail, ya, ngerti hukum, ngerti apa dan sebagainya, ya. Tapi dia juga harus, ya mungkin detailnya nggak perlu ya, tapi secara keseluruhan, secara prinsip dia harus menguasai. Kenapa? Karena sebagai khalifah nanti dia akan mengambil kebijakan. Kebijakan di bidang pembangunan, kebijakan di bidang pertanian, bidang ekonomi, di bidang hukum, di bidang kebudayaan dan sebagainya. Kalau dia tidak mengerti, dia akan mengambil keputusan yang salah, kebijakan yang salah, ya. Nah, kalaupun katakanlah dia memang tidak menguasai, ya mungkin dia secara global mungkin memahami. Nanti dia akan punya staf-staf ahli yang memang khusus di bidang masing-masing. Nah, staf-staf ahlinya yang diajak diskusi untuk membahas keputusan-keputusan yang akan diambil. Adam sebagai khalifah, dia diajarkan al-asma'a. Al-asma'a itu adalah semua ilmu yang secara komprehensif diajarkan kepada Adam, yang Adam dipersiapkan sebagai khalifah. Nah, begitu juga dengan Isa. Kan tadi sudah disebutkan, ini mutawafika warafiuka ilayya dan seterusnya. Aku menyempurnakan nih ajaran-ajaran yang aku ajarkan kepadamu, ya, sehingga bisa diwujudkan, bisa dibuktikan ajaran itu, ya. Jadi prinsipnya adalah seperti itu, ya. Kemudian kalau ya memang Al-Quran tidak menyebutkan apakah ada manusia apa tidak sebelum Adam, ya, dan kalaupun memang tidak disebutkan, kita nggak usah debat kan gitu ya, nggak usah berisik, nggak usah mempermasalahkan itu, ya. Kemudian Adam itu belajar langsung, ya, katakanlah dia dapat wahyu dari malaikat, ya Adam memang diajarkan lewat malaikat Jibril, ya. Nah, sama seperti Isa juga, dia diajarkan lewat mentornya yaitu Maryam, yang Maryam juga dapat pelajaran langsung dari malaikat Jibril, ya. Jadi inna masalah Isa indallahi kamasali Adam, Isa sama Adam itu ya hampir sama. Hampir sama dalam hal apa? Hampir sama dalam hal mendapatkan ilmu, dalam hal memproses, mematangkan ilmu, kemudian dalam hal mewujudkan ilmunya, ya. Ketika Adam mewujudkan ilmunya, banyak penentangnya, terutama iblis, ya. Kelompok-kelompok yang menentang itu dikelompokkan menjadi kelompok iblis, kelompok-kelompok yang mendukung ajaran Adam, yang mau berpartisipasi mendukung program kerja Adam, itu dikelompokkan ke dalam kelompok al-malaikat yang usjudu li Adam. Sedangkan yang tidak mau usjudu yaitu iblis, ya. Nah, Isa juga sama, ya, ketika Isa menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya, kaum Nasrani, ya, atau kaum Bani Israel, ya banyak yang menentang. Sehingga di awal sudah disebutkan Isa sudah mulai merasa terancam nih, ya, dari kelompok orang-orang kafir, ya. Kita tidak sebutkan sukunya dah, ya, pokoknya yang kafir saja kan gitu, yang menentang ajaran Isa. Maka Isa menegaskan kepada pengikut setianya, man ansori ilallah, siapa yang mau menjadi pendukung setia dakwah agama Allah. Maka al-hawariyunlah itu yang berdimensi malaikat, yang menjadi pendukung setia, yang mau usjudu kepada Isa. Al-hawariyun itu berdimensi malaikat, menjadi kelompok malaikat yang mau usjudu kepada Isa. Kalau al-malaikat usjudu kepada Adam. Nah, al-kafirun itu berdimensi iblis. Ya, mereka kelompok iblis, mereka menentang dakwah Isa. Jadi yang menentang dakwah Isa itu al-kafirun, ya. Aba wastakbaro kan gitu, ya. Dan sama Adam juga yang menentang dakwahnya adalah iblis yang aba wastakbaro. Ya.
Jadi kira-kira begitu. Nah, perkara penciptaan biologisnya sama ya. Kemudian summa qala kun fayakun ya, kun fayakunnya sudah disebutkan di atas ya. Iza qada amron fa inama yaqulu kun fayakun. Kun fayakunnya adalah berproses. Prosesnya adalah yu'allimuhul kitaba wal hikmata wa tawratal injil. Adam juga sama. Kun fayakunnya adalah ketika Adam sudah diciptakan, dipersiapkan menjadi khalifah, kun fayakunnya adalah proses wa allama adamal asma'a kullaha summa radahum ya. Adam diajarkan al-asma ya, diajarkan kitab suci ya yang namanya al-asma, kemudian sudah matang nih, sudah menguasai lah al-asma, maka sumaruhum Adam disuruh presentasi ya di hadapan para pengikutnya, di hadapan umatnya, di hadapan para malaikat ya. Adam disuruh presentasi. Nah, ketika lulus dari presentasi, maka Allah nyatakan siapa yang mau mendukung program kerja Adam yang sudah dipresentasikan, silakan usjudu. Tapi barang siapa yang tidak mau mendukung, ya silakan aba, kan gitu ya. Nah, malaikat mau usjudu. Kemudian yang tidak mau usjudu itu menjadi aba wastakbaro, yaitu kelompok iblis. Jadi iblis bentuknya apa? Ya bisa jadi iblis itu bentuknya kayak manusia, kayak kita, kan gitu ya. Cuman mungkin gantengnya lebih ganteng dari kita, kan gitu ya. Cakepnya lebih cakep dari kita, kayaknya lebih kaya dari kita. Tapi perilakunya menentang dakwah ajaran Allah. Ketika siapapun yang menentang dakwah ajaran Allah, ya kelompoknya iblis. Sama seperti iblis, golongannya setan. Di surat Baqarah kan disebutkan ketika mereka bertemu dengan orang beriman, mereka aku beriman. Tapi ketika mereka bertemu dengan setan-setan mereka, ya, wa izalaqul ladzina amanu qalu amanah wa iza khalau ila syayatinihim, ketika mereka bertemu dengan setan-setan mereka, ya setan udah golongannya kan gitu ya. Berikutnya sedikit lagi, maaf, pada ayat 60 ya. Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin ya. Semua kebenaran itu sumbernya dari Allah ya. Fala takum minal mumtarin. Kamu jangan jadi orang yang ragu atas kebenaran Allah. Apa yang sudah Allah nyatakan dalam ayatnya, ya sudah samina ta'na. Jangan ini benar apa enggak ya? Ini kita kerjain apa enggak ya? Ini bagaimana ya kalau kita kerjain dengan kelompok ini sebagainya. Ya pokoknya ketika Allah sudah nyatakan al-haqqu mir rabbik ya. Kebenaran itu datang dari Allah. Apa yang sudah Allah nyatakan dalam Al-Quran, apa yang sudah dinyatakan dalam kitab Allah ini, ya sudah, jangan kita menjadi orang yang ragu, ya, atau kita mengajak orang lain untuk menjadi ragu. Kemudian pada ayat terakhir dari pertemuan kita ini, faman hajaka fihi mim ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Bagi mereka-mereka yang masih meragukan ajaran Allah, mereka mendebatkan, mereka berargumen, mereka menentang ajaran Allah dengan argumen-argumen mereka, padahal mimba dima ja'aka minal ilmi, padahal Allah sudah menurunkan ilmunya. Allah sudah menurunkan ajarannya, sudah menurunkan wahyunya kepada kalian semua itu, ya. Tapi kalian masih ada yang mendebatkan, maka siapapun yang mau mendebatkan ajaran Allah, mau meragukan ajaran Allah, ta'alau ya, nyatakan kepada mereka, nad'u abna'ana wa abna'akum dan seterusnya ya. Jadi mari kumpulkan ya, anak kamu anak saya ya, istri kamu istri saya ya, kemudian diri kamu diri saya kan gitu ya. Mari kita bermubahalah ya. Bermubahalah kalau masih ragu dengan ajaran Allah, mari kita bermubahalah. Di situ yang benar atau di saya yang benar ya. Semoga Allah melaknat. Allah menunjukkan laknatnya kepada diri saya, kepada istri saya, kepada anak cucu saya ya, kalau saya yang bersalah. Sebaliknya, kalau Anda yang bersalah, maka Allah akan melaknat kepada Anda, kepada istri Anda, kepada anak keturunan Anda dan seterusnya. Kepada siapa yang kazibin, siapa yang mendustakan ajaran Allah. Jadi ketika bermubahalah, ini ada kisah ya, kisah tentang mubahalah. Dulu ketika Nabi ini menyeru, menyampaikan dakwahnya kepada umat
ya katakanlah suku bangsa di Makkah dan Madinah, ya. Kemudian ada Bani Israel, ya. Salah satu sukunya itu dari kelompok Bani Najran, ya, dari Nasrani, ya, dari Bani Najran. Mereka didakwahkan oleh Nabi untuk bergabung, ya, untuk memeluk agama Islam, ya, yang dibawa oleh Nabi. Kemudian mereka datang kepada Nabi, satu rombongan ini. Mereka menyatakan bahwa ya Rasul, saya ini sudah Islam, saya ini sudah Muslim, gitu kan? Dari ajaran yang sebelumnya saya bawa, dari ajaran-ajaran Nasrani sebelumnya, ya. Kemudian Nabi menyatakan Anda belum Muslim, ya, atau keislaman yang Anda punya itu tidak sama dengan yang kami ajarkan, ya. Kenapa? Karena Anda masih nyembah salib, karena Anda masih makan babi, karena Anda masih bertuhan kepada anak Tuhan, kan gitu ya. Nah, jadi mereka dari pernyataan Nabi itu mereka menyangkal, mereka mendebat, ya, gitu ya. Artinya terjadilah, ya, per apa ya pergulatan pikiran lah, ya, kan gitu ya, perdebatan. Nah, ketika dakwah ini disampaikan dengan cara yang baik-baik, kemudian kalaupun orang mau mengikuti yang baik-baik, silahkan. Atau ketika dakwah ini disampaikan dengan cara yang baik-baik, kemudian orang nggak mau, ya silahkan juga, kan gitu ya. Tapi ketika dakwah ini disampaikan dengan cara yang baik-baik, kemudian ada orang yang tidak setuju, kemudian mendebatkan dakwah ini, oh ajaran Anda salah, ajaran Anda sesat, yang benar ajaran saya, kan gitu ya. Akhirnya timbul perdebatan, ya. Nah, ketika timbul perdebatan, kalau memang masih bisa diselesaikan, ya kata Allah tadi, ilayya marji'ukum, ya. Kalau sesama orang Islam itu terjadi perdebatan, ya sudah, apa yang diperdebatkan, apa yang diperselisihkan, sudah lepaskan saja semua yang diperselisihkan. Semua merujuk kepada ajaran Allah, ya. Ujung-ujungnya adalah ajaran Allah, kembali kepada itu, ya. Apa kata Allah, itulah yang kita sepakati. Gitu ya. Kecuali masalah-masalah teknis yang memang tidak diputuskan oleh Allah, artinya tidak dibahas di dalam Al-Qur'an, ya silahkan saja kita punya pola masing-masing. Misalnya Allah menyebutkan dalam Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, kan gitu ya. Nah, sudah, jangan diributin ini ini mah ribanya samar-samar, ini dikit-dikit, enggak begitu. Pokoknya ya sudah, yang jual beli halal, yang riba haram. Nah, sekarang teknis jual belinya bagaimana? Kan gitu ya. Ketika teknis jual belinya, mungkin saya mau jual belinya begini, saya jual belinya itu nggak usah diperdebatkan. Silakan saja masing-masing cara orang berdagang, sepanjang tidak goror, ya, tidak merugikan orang lain. Jadi dakwah ini ketika disampaikan, silakan ditanggapi dengan baik-baik, ya. Atau ditolak juga silakan dengan baik-baik, ya, kan gitu ya. Tapi ketika dakwah ini disampaikan dengan cara yang baik-baik, kemudian ditentang dengan berhujah, ya, dengan diperdebatkan, kemudian kalau nanti mau merujuk, ya silakan semuanya merujuk kepada ilayya marji'ukum, merujuk kepada ajaran Allah. Tapi kalau tidak mau merujuk, tentu saja menjadi debat yang tidak punya keputusan misalnya, maka Nabi ngajak tuh si kaum Bani Najran itu, ya sudah, kita berubahlah, ya. Berubahlah artinya ini istri saya, ini anak saya, ini cucu saya, dan seterusnya. Ayo, silahkan Anda juga sama, ya, dibawa anak, istri, keturunan, dan sebagainya, kita berubahlah. Siapa yang benar di antara kita tentu akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Tapi siapa yang kufur di antara kita, yang berdusta di antara kita, maka Allah akan melaknat hingga anak cucu kita, begitu ya. Nah, itu kaitannya dengan mubahalah. Jadi mubahalah itu adalah pintu terakhir, jalan terakhir yang ditempuh ketika orang menentang dakwah Al-Qur'an, ya. Kalau orang menolak, ya biarkan saja, ya. Tapi kalau dia menentang dakwah Quran, kemudian masih terus juga tidak putus-putusnya menentang terus, ya sudah, silakan saja. Pintu terakhirnya adalah mubahalah, ya. Hadirin sekalian, kira-kira itu yang dapat kita bahas pada perjumpaan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan ingat, ya, bahwa al-haqqu min rabbika,
ya, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran hanya dari Allah, bukan dari saya, bukan dari siapa-siapa, ya. Kalaupun ada kebenaran hanya datangnya dari Allah, kalaupun dalam penyajian ini banyak kekurangan, banyak kesalahan, semata-mata kealfaan dan kekurangan saya. Terima kasih. Sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.